Oke, jadi berhubung di YouTube aku itu banyak banget yang komen, terutama masalah influencer atau review itu dibayar nggak? Nah, ini aku bakalan jawab di video ini, dan aku juga nggak sempet balas satu-satu karena padat banget. Aku harus nge-review dan juga aku harus menjalankan digital marketing aku karena aku punya agensi dan lain-lain. Jadi kita masuk ke pertama dulu. Sebenarnya tujuan aku buat YouTube itu apa sih? Dulu itu di tahun 2021, 2022 gitu, aku itu udah mulai ngeplan YouTube dan beneran jalan tuh di tahun 2022. Kalau kalian mau lihat videonya itu kalian klik aja, video 5 tahun lalu masih ada, masih jelek banget. Itu kenapa aku buat YouTube, karena dulunya itu aku punya agensi digital marketing tahun 2018 sampai 2021 dulu pas Covid tutup karena semua bisnis tutup, dan di sana aku mulai nge-YouTube. Tujuan aku buat YouTube itu sebenarnya gini. Dulu itu aku pernah beli barang, dan kebetulan barang itu aku suka kali gitu. Dan setelah datang, karena aku tergimik sama influencer-influencer yang bilang, oh bagus, terutama yang afiliator nggak bertanggung jawab itu. Nah di sana aku jadi kesel, oh ternyata gitu ya influencer, asal-asal review yang penting cuan, komisinya gede gitu. Nah di sana aku berniat gitu, oh kita buatlah satu channel yang benar-benar bisa menguntungkan pembeli dan juga penonton. Nah, jadi di sana berawal dari sakit hati aku sebenarnya, karena dulu barang itu aku suka banget, dan ternyata pas datang Zong, makanya lah aku buat channel yang namanya Meja Unbox. Dan juga makanya di YouTube aku itu kan ada tes build quality, karena aku pernah ketipu juga. Oh, build quality-nya bagus kata influencer abal-abal, dan bahkan yang gede juga ada loh. Oh, bagus gini. Pas datang rupanya Zong itu nggak sesuai gitu cakapnya. Nah, jadi itu alasan terkuat aku kenapa aku buat channel Meja Unbox. Makanya review aku beda, aku ketok-ketok dulu supaya kalian tahu gitu. Oh, build quality kayak gini loh. Kan keperluan orang kan beda-beda. Ada yang agak kasar pakai barang, ada yang halus gitu. Nah, jadi kita bener-bener bongkar habis, itu yang pertama. Dan yang kedua itu emang semua barang aku bilang bagus. Nah, ini penting banget nih. Kenapa? Karena banyak banget yang ngira aku, oh pokoknya barang yang masuk itu hasil endorse. Enggak. Memang gini, sebagian barang itu ada yang masuk endorse, dan sebagian itu ada yang memang aku mau beli, ku review lah gitu. Kalau jelek aku bilang jelek, bagus ya bilang bagus. Jadi ada gini, yang pertama itu kalau barang yang aku beli sendiri, kalau memang jelek dan udah aku buat videonya, udah aku bilang jelek aja karena aku nggak dibayar. Tapi kalau misalkan barang endorse itu beda lagi. Jadi kalau barang endorse itu ada 3 sistem aku buat. Yang pertama, kalau memang barangnya bagus ya bagus, tapi harus tetap cari kekurangannya. Yang kedua itu kalau misalkan barangnya bagus tapi lebih spesifik hanya untuk beberapa orang itu, aku tetap sampaikan, dan dia nggak bagusnya untuk siapa tetap aku bilang. Dan yang ketiga, kalau misalkan barangnya jelek, ini lumayan sering karena kalau kalian lihat kan video aku kan lumayan cara upload kan. Sebenarnya ada beberapa barang yang ku tes dan itu nggak bagus, jadi itu mengurangi waktu syuting aku lah, intinya gitulah. Jadi kalau barang yang nggak bagus itu, yang pertama aku wajib hubungi brandnya dan aku bilang, mohon maaf, barang yang kakak kirim ini atau produk kakak sudah kami coba dan aku rasa belum cocok gitu untuk saya promosikan untuk penonton. Jadi aku balikkan gitu, aku balikkan sumpah. Brandnya itu bisa bilang dua, oh oke, dibalikkan saja. Dan yang kedua itu, brand itu terkadang bilang gini, oh nggak apa-apa kak, posting aja karena itu sebagai bahan evaluasi kita. Nah itu ada beberapa pilihan juga yang aku kasih, ini mau videonya aku tetap upload atau aku hapus gitu. Nah jadi ada yang minta upload aja nggak apa-apa, ada yang minta hapus. Nah brandnya itu brand-brand bagus lah biasanya, oh upload aja nggak apa-apa gitu. Nah jadi intinya seperti itu, dan intinya barang yang kalian lihat, dan kalau aku bilang barangnya bagus berarti bagus lah. Nggak ada keterkaitan dengan endorse, mau berbayar berapapun aku nggak peduli, pokoknya nggak bagus, nggak menguntungkan kalian, dan aku rasa nggak layak jual, aku bilang nggak bagus gitu. Yang ketiga itu sebenarnya aku yang salah atau kalian yang salah? Nah jadi gini, banyak influencer yang sebenarnya kalau kita bilang cari komisi, karena contoh kita bilang, nah ini aku pakai Logitech Silent Click, sekalian endorse. Ini dari dulu aku pakai Logitech M330 Silent Click, dan ini dari dulu aku pakai barangnya. Dan kalau misalkan barang ini komisinya tinggi, itu influencer mau bagus mau jelek pokoknya bodoh amat, pokoknya yang penting dia menjual barangnya sebaik-baiknya, dia dapat komisi sebaik-baiknya, yang untung dia gitu. Nah salahnya di aku atau di kalian? Kalau misalkan salahnya di kalian, berarti ada influencer yang memang mengejar itu dan kalian terkena gimmicknya. Influencer lain bilang kayak itu, oh ini bagus mantap, ketika aku bilang jelek dibilang oh anti brand ini. Aduh, itu banyak kali ya. Sebenarnya salah aku atau enggak, kecuali gini ya, kalau misalkan kalian beli ini Logitech Silent Click, setelah aku beli dan aku coba, rupanya ini bang nggak bagus ini, oke terima kasih, jadi aku punya insight tersendiri. Dan kalau tipe yang itu biasanya beneran jujur ya, dia udah beli, oh dan ternyata
barang ini kurang bagus. Oh oke, mungkin kedepannya aku harus perhatiin lagi. Dan juga jarang banget ada case seperti itu, dan kebanyakan dia bilang gini, oh aku udah beli Logitech ini dan memang beneran bagus, karena memang bener bagus. Yang aku review itu beneran loh, nggak di setting kiri kanan, nggak ada. Kita di sini pure kejujuran, integrasi itu harga mati coy. Kalau misalkan aku sebagai review yang asal-asal, yang penting dapat komisi, ya nama aku jelek gitu. Dan untungnya sampai sekarang selalu ada brand masuk yang siap kami review gitu, yaitu integrasi dari kita review barang bagus, jujur, dan penonton juga pada percaya. Dan yang ketiga itu yang aku mau jelasin ke kalian, kenapa meja unbox itu lambat naiknya dibandingkan influencer ataupun reviewer lainnya. Ini aku jawab ya. Nah, jadi aku itu review jujur. Nah, review jujur itu nggak seksi di mata brand, nggak seksi. Jadi gini, misalkan, brand ini punya barang nih yang dia tahu yang penting kejual cepat, komisinya tinggi. Oh, ada satu influencer nih atau review barang itu. Yaudah aku boost aja, aku iklankan aja. Nah, aku itu nggak pernah dapet yang kayak gitu cuy. Kenapa? Karena semua barang itu pasti ku kritik. Nggak pernah dapet hal yang seperti itu, nggak pernah diiklani brand juga, nggak pernah, karena aku nggak terlalu seksi di mata brand. Tidak selalu menguntungkan brand, kecuali brandnya bener-bener bagus, kayak misalkan Soundcore. Udahlah, kok Soundcore itu udah best, bukan berarti aku ngejilat Soundcore ya, enggak. Soundcore juga jarang-jarang ngirim barang, jarang-jarang support kita, tapi barangnya bagus ya aku bilang bagus gitu. Nah, kalau brand lokal, Eagle, kalau untuk Eagle rancangan desainnya itu bagus-bagus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan aku cuma mau bilang, kalau misalkan kalian suka sama channel Meja Unbox dan kalau kalian mau kasih saran, kalian silahkan kasih saran, silahkan kritik, kita tidak anti kritik. Dan kalian jangan lupa subscribe. Dan juga kita ada sosial media lainnya, kalian bisa cek Instagram, YouTube ini Tricks, Facebook page, dan lain-lain. Kalau misalkan kalian lebih sering di sosial media itu, kalian silakan ke sana aja, dan linknya udah aku buat di deskripsi. Jadi kalau kalian ada pertanyaan lagi yang kalian penasaran tentang Meja Unbox, kalian silakan komen aja, nanti bakal dibahas. Oke, aku Hendrikan dari Meja Unbox, sampai jumpa.